Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu dengan Pak Adi di pembelajaran PPKN kelas 6, tema 1, subtema 3. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, coba tebak hewan yang di samping Pak Adi itu apa? Ayo. Hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan ataupun Allah yang bermanfaat untuk manusia. Beberapa jenis hewan dapat dijadikan bahan makanan, misalnya ayam, kambing, serta ikan. Beberapa jenis hewan yang lain dapat dimanfaatkan tenaganya, misalnya kuda ataupun kerbau. Jenis hewan lainnya juga dapat dijadikan hewan peliharaan yang menyenangkan, misalnya kucing, kelinci, dan ikan. Pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Menghargai, merawat, atau menyayangi hewan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh pengamalan sila pertama, yaitu kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksa hewan, apalagi hewan langka yang ada di Indonesia. Kita menjaga hewan atau memanfaatkan hewan secara bijaksana dan tidak berlebihan agar terhindar dari kepunahan. Pengamalan sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dengan turut menjaga kelestarian hewan-hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka yang dilindungi di rumah. Nah, untuk orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Nah, contoh hewan peliharaan bisa berupa kucing, ada ikan, ataupun bisa ada juga kura-kura. Nah, siapa yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Ayo. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Sikap menyayang hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Bahwasanya makhluk hidup berupa hewan ataupun tumbuhan itu merupakan ciptaan dari Allah. Maka dari itu termasuk sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu merawat hewan peliharaan yang sakit. Sila kedua Pancasila. Jadi setelah kita bersyukur bahwa makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah, kita wajib merawat hewan atau tumbuhan tersebut apabila sedang sakit. Nah, untuk yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Sila ketiga Pancasila yaitu adalah Persatuan Indonesia. Tentu saja beragam hewan ada di Indonesia. Bahkan untuk hewan peliharaan berupa kucing itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda-beda ataupun ras-ras yang banyak. Kemudian untuk yang keempat, sila keempat Pancasila adalah kita berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Contohnya kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah, maka kita ataupun kamu harus merawatnya dengan cara bisa bergilir dengan kakak adik ataupun bisa dengan ayah bunda. Nah, diskusi di sini untuk menentukan tugas-tugas apa saja. Contohnya adalah bermain
ataupun bisa dengan memberikan makanan, minuman, ataupun membersihkan kandangnya. Nah, yang kelima adalah membagi tugas merawat hewan dengan adil. Jadi setelah berdiskusi, kita harus membagi tugas secara adil. Bagi yang mempunyai binatang peliharaan tersebut ataupun hewan peliharaan tersebut, lebih dibebankan tugas untuk merawat hewan ketimbang orang yang tidak mempunyai hewan peliharaan tersebut. Nah, untuk penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup yang sudah Pak Adi sebutkan tadi, yaitu adalah hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua adalah merawat tumbuhan dengan baik. Jika kita merawat tumbuhan dengan baik, maka kita dapat mendapatkan manfaatnya dari tumbuhan tersebut. Yang nomor 3 adalah bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Anakku, jadi untuk inti dari pembelajaran kali ini adalah kita wajib untuk menerapkan sila-sila Pancasila berupa menyayangi dan merawat makhluk hidup, entah itu hewan ataupun tumbuhan, karena manusia hidup berdampingan dengan mereka. Demikian dari Pak Adi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.